Kematian Brigadir Esko masuk babak baru, status tersangka ke Bribtu Rizka janggal. Kematian tragis anggota Polsek Sekotong, Lombok Barat, NTB, Brigadir Esko Fascarelli, memasuki babak baru setelah adanya penetapan tersangka. Polisi resmi menetapkan istri Brigadir Esko, Bribtu Rizka, sebagai tersangka atas kematian suaminya. Penetapan tersangka setelah penyidik Polda NTB melakukan serangkaian gelar perkara pada Jumat, 19 September 2025. Namun demikian, penetapan status tersangka terhadap Bribtu Rizka mendapat sorotan tajam, terutama dari kuasa hukum dari istri Brigadir Esko tersebut. Menurut kuasa hukum Bribtu Rizka, Rosi, penetapan status tersangka terhadap kliennya tersebut penuh kejanggalan. Brigadir Esko ditemukan tewas dalam kondisi terjerat tali di lehernya di kebun yang tak jauh dari rumahnya, Minggu, 24 Agustus 2025. Sekotong adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Wilayah ini dikenal memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Sekotong berada di bagian barat daya Pulau Lombok. Wilayah ini didominasi oleh perbukitan, teluk, dan garis pantai yang indah. Potensi utama Sekotong adalah sektor pariwisata. Terdapat banyak pantai dan gugusan pulau-pulau kecil, gili, yang masih alami dan belum sepadat gili di bagian utara Lombok. Beberapa gili terkenal di antaranya, Gili Nanggu, Gili Sudak dan Gili Kedis, serta Gili Gede. Selain pariwisata, masyarakat Sekotong juga beraktivitas di sektor perikanan dan pertanian. Pemerintah daerah menganggap Sekotong sebagai kawasan strategis untuk pengembangan masa depan Kabupaten Lombok Barat. Dikutip Tribun Lampung.co.id dari tribunlombok.com, kuasa hukum Bribtu Rizka, Rosi, menilai penetapan tersangka terhadap kliennya terkesan terburu-buru dan tidak transparan. Kami melihat penetapan tersangka terhadap klien kami syarat dengan kejanggalan. Jangan sampai hukum dijadikan alat kriminalisasi. Saya dan tim kuasa hukum mendesak agar proses ini dijalankan secara objektif, transparan, dan berkeadilan, tegas Rosi, Sabtu, 20 September 2025. Menurutnya, bila dalam proses penyidikan ditemukan pelanggaran prosedural, maka status tersangka yang diberikan kepada Bribtu Rizka dapat dinilai cacat hukum. Jika ternyata ada prosedur yang dilanggar, maka penetapan ini cacat hukum dan pasti akan kami lawan melalui jalur yang tersedia, tambahnya. Lebih lanjut, Rosi mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan keluarga besar Bribtu Rizka terkait perkembangan kasus ini. Ia menekankan, keluarga hanya berharap agar proses hukum tidak menambah penderitaan yang telah ada. Keluarga hanya berharap agar proses hukum ini tidak menambah luka yang sudah ada. Ibu Rizka telah kehilangan suami, jangan sampai kini dia juga dikorbankan oleh proses hukum yang janggal, ujarnya. Kuasa hukum pun meminta agar penegak hukum benar-benar bekerja dengan menjunjung tinggi asas keadilan.